Salam kredensial. Salam jumpa lagi dalam Trias Kredensial. Pada hari ini kita akan bicara soal jas merah. Jas merah adalah istilah yang populer di negeri ini. Ada yang mengatakan jangan melupakan sejarah. Ada lagi yang mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Adalah Bung Karno yang pertama kali dulu menyampaikan ungkapan hal itu. Dan sejarah adalah suatu hal yang penting. Ada sebuah pepatah yang mengatakan historia magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Ada sangat penting karena itu kita mulai sejarah seperti terjadi sejarah misalnya sejarah pemberontakan G30 SPKI tahun 65. Apa sudah terjadi? Sehingga orang sekarang sering mengatakan adanya bahaya laten komunisme dan lain sebagainya. Untuk membahas lebih jauh tentang bahaya laten, tentang arti pentingnya sejarah, Trias Kredensial menghadirkan sejarawan F.X. Baskara Tulus Wardaya yang meraih gelar doktor di bidang sejarah di sebuah universitas di Amerika. Jumlah buku telah ditulisnya antara lain membongkar super smart dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno yang diterbitkan pada tahun 2007. Lalu Bung Karno menggugat dari Marhain, CIA, pembantian massa 65 hingga G30S yang diterbitkan tahun 2006 dan ada suara di balik prahara. Berbagai narasi tentang tragedi 65 yang diterbitkan pada tahun 2011. Mari kita temui Dr. Baskoro. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Mas Trias Kuncahyono. Apa kabar, Romo? Ya, puji Tuhan, sehat. Semoga Mas Trias dan teman-teman di situ juga sehat-sehat semuanya, meskipun situasinya belum kondusif betul. Amin. Terima kasih sekali, Romo. Ya, ini yang paling penting sekarang sehat ya, Romo. Ya, yang penting sehat. Yang penting sehat. Ya, ini kita mau ngobrol, bincang-bincang soal komunisme, soal sejarah, ya kan? Berkait dengan ini September, biasanya kan negeri ini kalau September sudah mulai bicara soal itu lagi, ya kan? Seperti semacam rutinitas yang setiap tahun berputar seperti itu. Nah, saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan pada Romo berkait dengan hal itu. Pertama, komunisme itu sebagai simbol ideologi, paham, dan teori dapat dikatakan sudah gagal. Ya. Kita sebut misalnya di Uni Soviet yang induk semangnya itu, kan tahun 1991 ambruk. Selesailah Uni Soviet. Selesai Uni Soviet dan negara-negara Soviet itu, Republik Soviet juga sudah merdeka, jadi republik sendiri-sendiri. Eropa Timur juga demikian. Begitu banyak negara Eropa Timur yang komunis sekarang sudah menjadi negara demokrasi. Cina bahkan, Romo, ya, secara politik mungkin komunis, ya saya katakan mungkin. Tapi prakteknya kan mereka melakukan ekonomi pasar. Jadi lebih yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka. Tetapi itu yang mereka lakukan. Sehingga tadi saya sampaikan secara teori, ideologi, paham dapat dikatakan gagal, nggak dianut lagi. Kecuali Korea Utara mungkin. Ya, meskipun sebagai negara itu tersandung-sandung, payah hidupnya. Ya. Tetapi mengapa ya Romo ya, di negeri ini masih selalu dikatakan sebagai bahaya laten? Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya itu, Mas Trias, yang sangat menarik menurut saya. Pertanyaan yang perlu untuk kita bicarakan, bukan hanya kita, tetapi saya kira semua orang perlu membicarakan itu. Sekaligus ini topik yang cukup berat. Ada beberapa catatan dari saya, Mas Trias, sebagai pengantar. Yang pertama, sebenarnya saya ini bukan ahli komunisme ya. Saya nggak tahu tentang komunisme, mungkin pengetahuan saya jauh dibanding dengan pengetahuan Mas Trias dan teman-teman juga. Saya bidangnya lebih sejarah sebenarnya. Jadi kalau soal komunisme saya kurang begitu paham. Tetapi dalam keterbatasan saya itu, sejauh saya tahu, yang namanya negara komunis itu oleh Karl Marx tidak ada. Mengapa? Karena kalau kita melihat tahap-tahap yang teorinya Marx ya, Karl Marx itu kan pertama itu ya masyarakat manusia itu pertama komunal dulu seperti dalam kelompok suku-suku itu. Kemudian nanti tahap
tahap-tahap selanjutnya akan ada kapitalisme dengan industri maju dan sebagainya. Lalu di situ nanti ada gap antara kaya miskin, antara para pemilik modal yang mengunggulkan private properties itu, kemudian ada kelompok proletar, lalu ada revolusi. Nah, memang tujuannya adalah negara komunis, tetapi setelah itu yang terjadi adalah negara sosialis sebenarnya. Nah, di dalam negara sosialis itu nanti dibalik, yang dulu kaya itu tidak lagi menjadi kaya, tetapi ada kepemilikan bersama. Nah, kalau ini terjadi, negara itu akan, istilah dia itu withers away, ya. Negara itu akan menjadi layu. Dengan sendirinya, negara itu akan hilang. Nah, baru nanti akan terjadi masyarakat yang tidak, di mana negara tidak ada, itu masyarakat komunis. Jadi sebenarnya negara komunis per se itu oleh penggagasnya tidak ada, itu akan otomatis. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, menyangkut pertanyaannya Mas Trias tadi, saya kira sekarang ini kenapa masalah itu sering masih dibicarakan dengan segala kontroversinya, saya kira ya asalnya ada 3. Yang pertama, biasanya orang tidak paham teori Marx itu, kan hanya dengar-dengar saja atau baca komentar, tapi nggak paham betul apa yang dimaksud. Dan karena tidak paham, yang dilihat hanya negatifnya. Tetapi saya kira gagasan bahwa sebagai komunitas manusia itu kita hendaknya saling berbagi, tidak mengunggulkan mereka yang kaya dan menindas yang miskin. Saya kira itu ide yang sah itu. Dan saya kira agama pun, setiap agama mengajarkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini adalah bagian dari propaganda negara-negara yang kapitalis, yang memang mengunggulkan private property, mengunggulkan hak milik pribadi, dan merasa setiap ide untuk berbagi itu adalah ancaman, sehingga terjadi demonisasi negara-negara yang sosialis itu, gitu. Ya, jadi propaganda negara kapitalis. Yang ketiga, di Indonesia sendiri itu saya kira ini Mas Trias tahu lah, teman-teman para pemirsa juga tahu bahwa ini ada kepentingan politik di baliknya, kepentingan politik sesaat, mengibliskan, menyetankan satu kelompok supaya dia kelihatan baik, tetapi sebenarnya dia kadang-kadang yang kalau dilihat-lihat ya nggak beda-beda amat tujuannya dengan yang dia setankan itu. Jadi 3 alasan itu menurut saya, Mas Trias, ignorance, kemudian konteks propaganda kapitalis, yang ketiga ada kepentingan politik lokal sesaat. Kalau yang pertama tadi ignorance tadi, artinya kan memang kita harus mempelajari ya, Rob, supaya paham betul. Ya kan? Betul. Karena kalau tidak paham, akhirnya seperti tadi sebagai ignorant ya, akhirnya ya sepenangkapannya aja, mengira-ira akhirnya. Ya. Nah, itu yang banyak terjadi kira-kira gitu ya. Ya kalau maka disebut bahaya laten. Padahal kan apa benar ya? Di sini mungkin bahaya latennya itu kemiskinan, kebodohan. Ini kan bahaya laten bisa gitu Romo ya. Betul, ya kan? Betul. Atau mungkin juga bisa nggak bahaya laten kalau di sini misalnya terorisme, radikalisme, itu bisa nggak gitu? Bahaya latennya itu sebetulnya. Ya, bahaya laten ini kan sebagaimana Mas Trias dan teman-teman ketahui itu mengalami metamorfosa. Ya. Mengapa? Karena dulu yang rajin menyampaikan ini kan kawan-kawan kita dari kelompok Orde Baru kan. Kita ingat itu sebelum 98 itu yang rajin mengatakan ini ya geng Orde Baru lah, kita tahu. Ya. Dengan mengatakan begitu orang ketakutan, lalu kalau takut kan mudah dikuasai. Karena itu menakutkan, itu membahayakan, maka ikutlah saya gitu loh. Dan jangan mempertanyakan apa yang saya lakukan kepada kamu, karena saya itu melindungi kamu, saya itu baik, tidak seperti mereka gitu. Itu kan artinya itu kan menjadi dalih, menjadi pretext saja untuk sebuah kepentingan lain, tetapi yang didengung-dengungkan adalah bahaya laten. Meskipun mereka nggak sadar, itu sendiri menggembosi prestasi mereka sendiri. Loh, katanya dulu tahun 65, 66 sampai 68 itu
Anda semua sudah menghabisi kelompok Iya, iya. PKI, sudah 3,5 juta. Kalau Sarwedi bilang kan 3 juta orang sudah kamu bunuh. Lah Iya. kok sekarang sekian tahun Masih kemudian ada. bahaya laten masih ada. Nah, itu kan berarti kalian gagal dong. Iya. Iya kan? Bangkit Nah, dari mana itu? iya kan? Apa Artinya gunanya menghabisi nyawa 3 juta orang Indonesia kalau ternyata masih ada. 10-20 tahun kemudian masih ada, Nah, ya kan? Nah itu, ya cuman ya itu karena ignorance tadi kita nggak sadar itu kita ikut saja. Tentu tidak semua ya, tetapi banyak yang ikut. Nah metamorfosa yang kedua adalah ketika Orde Baru sudah tumbang. Nah, itu ada yang mendengung-dengungkan lagi. Saya kira ya tujuannya nggak banyak beda dengan yang pertama tadi. Itu menciptakan semacam hantu bersama, ketakutan bersama, karena dia punya kepentingan lain. Nah, karena Orde Baru tidak ada, ya kadang-kadang kepentingan itu, sebagaimana kita tahu, yang orang sering teriak-teriak begitu adalah yang punya kepentingan transnasional. Nah, ada ideologi transnasional tertentu yang mau dia usung, lalu dia memakai bahaya laten itu sebagai jargon, sebagai cara untuk menakut-nakuti. Yang sekali lagi katanya sudah dihabisi, tetapi ini padahal ya yang betul saya kira ya justru mereka ini yang punya ide lain terhadap negeri Pancasila ini. Itu Mas Trias. Caranya gimana kira-kira Romo mengatasi itu semua? Atau perlu juga dibentuk hantu yang lain? Itu kan cara bentuk hantu yang lain ini ya sebenarnya. Iya, saya kira ada beberapa kemungkinan mengatasi itu. Yang pertama itu tadi, menurut saya kita melawan ignorance dulu. Oke. Ya itu yang kita lawan. Artinya kan seperti yang Mas Trias dan kawan-kawan lakukan ini kan untuk melawan ignorance itu supaya tahu konteks lebih luas. Konteks lebih luas yang saya maksud itu begini. Kita harus tahu juga ya dinamika internasional misalnya. Ya. Salah satunya tentu adalah dinamika perang dingin waktu itu, di mana geng kapitalis itu benar-benar ingin menghancurkan geng sosialis gitu ya. Itu. Nah kita tuh nggak sadar secara teoritik kita ini memang bebas aktif ya, tidak netral. Tetapi dalam praktek kan yang geng kapitalis kan nggak mengizinkan kita itu netral atau siapapun itu netral, harus bersama mereka. Nah itu harus kita kita diagnosis dulu menurut saya. Nah yang kedua tentu adalah juga di dalam negeri sendiri kita juga harus tahu dinamika di dalam negeri, siapa yang menggunakan istilah-istilah itu untuk kepentingan apa dan sebagainya itu, yang merupakan bagian dari lokalisasi dari masalah internasional tadi. Dan yang lain untuk melawan itu saya kira Mas Trias juga untuk itu ya, karena saya ini orang sejarah, saya kira perlu mempelajari sejarah dulu, baik yang lokal, nasional, domestik maupun yang internasional, supaya tahu ini toh ceritanya. Kalau sudah tahu ceritanya, ya monggo nanti silahkan kalian ambil kesimpulan sendiri. Tetapi sejarahnya ini perlu dijelentrehkan, diungkap, ditaruh di atas meja dulu. Nah dari situ baru nanti boleh kita mengambil kesimpulan ini itu. Tetapi saya kira cara melawan ignorance ya dengan mempelajari sejarah menurut saya. Ya Romo, saya sekarang masuk ke sejarah Romo sebagai sejarawan, saya tadi udah disinggung ya, perlunya dan pentingnya mempelajari sejarah. Mungkin Romo bisa menjelaskan lebih lanjut lagi arti pentingnya mempelajari sejarah bagi bangsa kita ini, terutama bagi anak muda tentu Romo. Iya, begini mungkin ada banyak, tetapi ada 3 hal yang bisa kita garis bawahi. Kalau di dalam filsafat itu kan dipelajari antara lain bahwa di antara para pengada di dunia ini, pengada itu artinya ya beings ya, kita manusia, ada benda-benda di sekitar kita, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang dan sebagainya. Di antara beings itu atau ada pengada itu, siapa yang punya kesadaran sejarah? Hanya satu, yaitu manusia. Artinya sejarahlah yang antara lain mendefinisikan kita manusia sebagai manusia. Sehebat-hebatnya pohon, dia nggak tahu sejarahnya. Demikian juga benda-benda yang lain, hanya manusia.
Nah, oleh karena itu kalau kita ini sebagai manusia nggak tahu sejarah, lalu apa bedanya kita dengan ada yang lain, dengan being yang lain? Itu saya kira dari segi filsafat ya, paling enggak itu yang kita tahu. Yang kedua, sejarah itu penting karena membantu kita untuk punya wawasan yang lebih luas, melihat fenomena, tokoh, atau peristiwa, atau tren, dan sebagainya itu di dalam arus sejarah. Lalu kita tahu konteksnya itu, baik sejarah yang saya sebut tadi, domestik, dalam negeri, maupun sejarah internasional. Itu saya kira perlu tahu, lalu jadi istilahnya jadi lebih ngeh gitu loh, Mas Trias, kalau kita tahu sejarah itu. Yang ketiga, pada akhirnya kita tahu bahwa masa depan itu masih belum jelas. Apa yang akan terjadi 2 minggu lagi dari sekarang kita juga belum tahu. Bahkan yang sekarang pun kita juga nggak tahu karena sekarang ini dinamis sekali ya. Yang kita sudah tahu adalah apa yang terjadi di masa lalu. Itu sudah selesai kalau di masa lalu itu. Nah, dari yang sudah selesai itulah kita bisa belajar untuk membangun sesuatu untuk sekarang dan untuk yang ke depan. Ya, di situ artinya sejarah itu guru atau ibu yang terbaik itu karena di situ, karena hanya dari situ kita bisa belajar sesuatu. Kita kan nggak bisa belajar dari masa depan, masa depannya belum ada kok. Ya, belum ada. Ya, belum ada. Ya, atau sebagai being kan belum ada juga. Sekarang masih susah karena masih bergerak. Nah, yang sudah fix kurang lebih adalah masa lalu. Nah, dari situ kita belajar untuk memproyeksikan sesuatu, merencanakan sesuatu untuk masa kini maupun untuk ke depan. Itu menurut saya pentingnya sejarah, Mas Trias. Ya, maka itu ada pepatah ya, peribahasa, Historia Vitae Magistra. Begitu ya, Romo ya? Betul, betul sekali. Saya setuju sekali itu ya. Historia Vitae Magistra ya. Ya, guru. Guru ya kan, sejarah itu guru ya, guru kehidupan kayak gitu. Ya. Tapi kenapa ya kalau kita lihat dari ada wacana bahwa kurikuler awal pada waktu 2001 kemarin awalnya ada wacana bahwa mata pelajaran sejarah di sekolah menengah akan jadikan mata pelajaran pilihan, artinya tidak wajib lagi. Nah, ini bukankah kayak gitu mencerminkan rendahnya kesadaran Romo ya? Bagaimana, itu tepat Romo? Sekali. Mas Trias, menurut saya itu tepat sekali dan itu sangat memprihatinkan ya. Karena tampaknya beberapa orang di antara kita, entah itu elitnya atau mungkin juga di civil society itu kurang menyadari pentingnya sejarah. Ya, kurang menyadari pentingnya sejarah. Tetapi itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan kedua, siapa tahu mereka ini sebenarnya justru memahami pentingnya sejarah. Terus gimana itu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Iya. Kenapa begitu? Karena mereka tahu sejarahlah yang menjadi pengikat Indonesia sebagai sebuah nation state, sebagai bangsa. Dan karena mereka sedang berusaha untuk menggeser ini semua, mereka ingin meniadakan sejarah itu. Kan sebagaimana kita tahu kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan dulu sejarahnya. Karena itu ada bahwa sejarah pemenanglah yang nulis sejarah ya. Karena pemenanglah itu yang menentukan sejarah gitu ya. Iya betul, Mas Trias, itu memang betul. Tapi pada saat yang sama jangan-jangan di antara kita ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang ingin mengganti NKRI ini menjadi sesuatu yang lain. Caranya dengan justru mengacak-acak sejarahnya. Gitu Mas. Jadi jangan-jangan orang yang mau meniadakan pelajaran sejarah itu sebenarnya sadar akan pentingnya sejarah. Justru karena sadar itu mereka ingin mengacaukan Indonesia dengan cara mengacaukan pemahaman sejarahnya di antara anak-anak muda. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu nggak paham sejarah, yang kedua justru karena dia paham sejarah. Kalau kemungkinan yang pertama masih bisa dikejar ya Romo ya. Ya kan? Karena nggak paham. Betul. Tapi kalau kemudian yang kedua tadi itu sangat berbahaya kan? Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini orang-orang yang pinter, yang tahu bahwa sejarah itu penting karena itu mau dikacau. Nah, cuman begini, kalau dari teman-teman guru SMA yang saya tanya, untung di antara para guru dan akademisi yang lain itu sadar mereka.
memang pada awal tahun ini, tahun 2021 ini katanya ada upaya-upaya itu, tetapi dilawan dan berhasil. Artinya sekarang pelajaran sejarah tetap menjadi pelajaran wajib. Kalau tidak salah di antara para siswa-siswi jurusan IPS itu sejarahnya per minggu itu 5 jam. 5 jam. Di mana yang 3 itu adalah sejarah umum, artinya sejarah dunia secara umum gitu. Lalu yang 2 itu sejarah Indonesia. Nah, sedangkan untuk siswa-siswi jurusan IPA dan bahasa itu 2 jam pelajaran dan itu wajib sifatnya. Diikuti yaitu sejarah Indonesia. Saya kira ini sebuah kemenangan kecil ya untuk perjuangan sejarah di Indonesia. Kembali tadi ada 2 alasan, ada 2 kira-kira 2, satu kan ignorant, nggak paham, yang kedua punya agenda, ya punya agenda. Betul. Nah, adakah Romo punya pengalaman atau adakah yang contoh lain, mungkin di tempat lain, negeri lain yang memang seperti itu, ada agenda tadi untuk menghilangkan sejarah karena ada punya agenda yang lain untuk membangun sesuatu yang lain? Iya, kalau spesifik negaranya saya tidak tahu ya yang khusus begitu. Tetapi kan misalnya kayak kita tahulah, kita semua ingat itu di Jerman misalnya ya, Jerman Barat waktu itu misalnya, itu kan sebenarnya masalah Holocaust itu kan itu mau ada justifikasinya lah, nggak mau dibicarakan. Tetapi karena ada gerakan-gerakan untuk melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipelajari bersama karena itu sangat buruk. Nah, akhirnya muncul seperti itu. Gerakan untuk mempelajari Holocaust itu. Di Amerika Serikat sendiri kan, sekarang ini masih berlangsung ya. Misalnya katakanlah ini sejarah tentang Native Americans, ya, mereka yang kita sebut sebagai orang-orang Indian itu kan sejarahnya hilang, ya, tidak diketahui, tidak ditulis. Akibatnya apa ya, bangsa itu kacau balau. Indian ini, orang yang kita sebut Indian ini ya, penduduk pribumi Amerika ini, sejarahnya nggak ada. Nah, baru mungkin sekarang ini ada kesadaran. Misalnya begini, saya kira jelas kalau Mas Trias dan teman-teman lihat di Australia atau di Amerika Utara atau di Kanada itu setiap kali mau bicara pidato, ya selalu mengatakan mengingat orang-orang yang dulu pernah tinggal di sini. Ya, di Australia itu biasanya orang aborigin, lalu disebut nama sukunya itu. Di Kanada yang saya tahu sama di Amerika juga begitu. Itu kan upaya menghargai kembali sejarah mereka. Karena sekali lagi sejarah ini penting. Pengenangan akan sejarah, anamnesis itu penting. Karena adanya kita sekarang itu bagian dari yang dulu. Ya. Saya kira itu Mas Trias, jadi penting itu. Kalau tadi contoh di Australia dan Kanada misalnya, Utara kan menyebut yang tinggal sebelumnya ya, orangnya dahulu gitu. Bagaimana di negeri ini? Bagaimana caranya menghidup-hidupi sejarah itu, gimana caranya? Atau supaya anak muda juga tertarik pada sejarah? Ada beberapa kemungkinan. Menurut saya begini, sebenarnya kita sudah melakukan itu dalam arti tertentu ya Mas Trias. Kalau setiap kali ada upacara kita mengeningkan cipta ya, mengeningkan cipta biasanya mengenang jasa para pahlawan ya. Memang ini agak patriotistik sedikit gitu ya. Tetapi saya kira dari situ kita bisa melihat, bisa mulai bahwa yang kita kenang ya bukan hanya pahlawan selama revolusi saja, tetapi juga yang sebelum-sebelumnya. Kesadaran bahwa keberadaanku sekarang ini, adaku sekarang ini, kesejahteraanku yang ada sekarang ini adalah hasil jerih payah dari para pendahulu saya. Keberadaan kita, kebahagiaan kita, kesejahteraan kita yang sekarang ini tidak tiba-tiba ada. Ini adalah bagian dari perjuangan masa orang-orang yang mendahului kita, termasuk mereka yang sudah rela mengorbankan diri dan hidupnya
untuk kita sekarang ini. Saya kira itu sangat sangat penting dan itu membuka wawasan. Jadi kita Mas Trias, dengan sejarah ini kita punya wawasan waktu yang lebih luas. Kita tidak hanya berhenti kepada apa yang sekarang kasat mata, tetapi kita juga mampu dalam tanda kutip melihat apa yang terjadi dulu, ya. Nah, dengan dua wawasan yang lebih luas ini, kita juga diharapkan akan punya wawasan yang luas lagi untuk melihat yang ke depan. Itu menurut saya. Memang kalau saya ingat pelajaran sejarah gitu kan dulu dari SMP, SMA sudah berubah. Waktu SMP kan lebih pada menghafal ya, menghafal tahun lah, siapa raja lah itulah. Kadang-kadang bosenin gitu ya. Tetapi kemudian di SMA saya masih ingat sudah mulai dengan pertanyaan why, mengapa begini, mengapa begitu, akhirnya menggunakan logika gitu ya. Mengapa, katakanlah mengapa kerajaan Majapahit jatuh misalnya, hancur misalnya. Nah, itu sudah ke why gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa 65, kenapa itu terjadi kan juga bagian dari sejarah. Apa yang terjadi 65 itu bagian dari sejarah Republik ini. Jadi mungkin mendudukkan peristiwa 65 itu sebagai suatu yang bagian dari sejarah tadi harus dipelajari betul. Memahami betul apa yang sudah terjadi itu barangkali lebih penting ya, Romo. Daripada setiap kali mengatakan apa namanya selalu mengatakan itu dari ancaman saja gitu ya. Tapi memahami sesungguhnya apa sih yang terjadi sebenarnya itu loh. Bagaimana? Ya, menurut saya mengatakan itu sebagai ancaman, PKI itu jahat, orang-orang kiri itu pengkhianat dan sebagainya itu penting, mengatakan itu penting kalau Anda punya agenda tertentu. Kalau Anda punya agenda tertentu. Ini penting untuk meninabobokan masyarakat supaya dia tidak melihat apa yang sedang Anda lakukan. Itu penting itu untuk menakuti itu. Bahkan kalau sudah mati saja dihidup-hidupkan itu. Nanti jumlahnya ditambah-tambah ada 15 juta di mana ini itu gitu ya. Ya, atau nulis apa di jalan apa gitu grafiti ya. Ya. Nulis sendiri, dikecam sendirian. Ya boleh mengatakan sebagai ancaman-ancaman dan sebagainya kalau Anda punya agenda tertentu. Tetapi kalau Anda cinta pada bangsa ini ya tolonglah jangan membodohi bangsa sendiri gitu loh. Jangan membodohi bangsa sendiri. Ya, jangan membodohi bangsa sendiri lah. Kita cintai bangsa kita ini. Antara lain adalah dengan betapa baik atau buruknya sebuah peristiwa di masa lalu, mari kita duduk bersama, kita pelajari. Sekali lagi kita lihat konteksnya. Kan dalam kajian budaya, cultural studies, kita tahu bahwa setiap teks itu lahir dari konteks. Nah, teks itu bisa juga sebuah peristiwa, atau seorang tokoh, atau apa yang lain. Tetapi setiap peristiwa itu ada konteksnya. Misalnya apa yang terjadi pada tahun 65 itu, ya banyak teman lah, banyak kita kan melihat itu sebagai sebuah puncak dari dinamika politik di dalam negeri Indonesia pada waktu itu, pada tahun 50-an, 60-an. Saya kira itu betul dan saya sangat mendukung. Pada saat yang sama, saya sebagai pribadi gitu, saya juga tertarik untuk melihatnya di dalam konteks yang lebih luas, konteks internasional waktu itu. Dalam hal ini misalnya konteks Perang Dingin. Nah, saya melihat apa yang terjadi pada tahun 65 dan seterusnya di Indonesia, dari penelitian saya, Mas Tria, saya temukan yaitu tidak lepas dari dinamika internasional. Ya, dinamika khususnya Perang Dingin ya, pada tahun 50-an, 60-an itu, khususnya tahun 60-an ya. Ternyata ini, nah dengan begitu saya berusaha untuk menyumbangkan perspektif yang komplementer, melengkapi. Bahwa apa yang terjadi pada tahun 65 dan seterusnya itu dengan segala konsekuensi ya, pemandian massal dan segala penderitaan itu ya ada dimensi-dimensi, ada faktor-faktor lokal, nasional, tetapi juga internasional. Nah, saya harap dengan begitu kita punya wawasan yang lebih luas untuk melihat peristiwa itu. Nggak bisa dilepaskan dengan konteks internasional ya kan, yang lokal. Betul. Ya.
Maka itu tadi saya sampaikan ya, saya mengikuti pendapat Romo itu. Perlu mempelajari, mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Ya kan? Perlu mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Mengapa itu meletus? Itu kan yang perlu dipahami semua. Ya, kita semua memahami. Kenapa? Kenapa kok jadi seperti itu? Nah itu kan yang sampai sekarang juga belum terjawab sepenuhnya, Romo. Belum. Ya, ya. Nah, itu ya saya rasa yang harus dicari ya. Iya, itu harus kita cari bersama memang. Sehingga sejarah tidak hanya masalah yang Mas Trias katakan tadi, masalah hafalan tahun atau tokohnya atau itu, tetapi juga harus sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Nah, ya, itu yang dalam gambaran saya bagaimana membuat siswa itu tertarik gitu ya untuk belajar sejarah gitu kan. Ya, kan betul. Itu kan kadang-kadang bukan kadang sekarang kan bahkan kan agak males belajar sejarah karena ya itu tadi. Sehingga para pengajar sejarahnya pun memahami betul baik bagaimana caranya itu. Ya kan, memahami betul dari menularkan pengetahuan itu, membuat siswa menyadari bahwa sangat penting untuk memahami sejarah. Tadi yang seperti uraian Romo tadi. Ya Bung Karno katakan jas merah ya, jangan lupa sejarah. Bung Karno katakan jas merah itu saya rasa kan masih terus apa namanya bisa kita pegang sampai sekarang ya masih. Betul. Kan? Ya. Apa yang dikatakan Bung Karno itu. Ya. Yang konteks internasional itu begini, ada dua contoh ya Mas Trias yang bagi saya menarik ini untuk membedakan pelajaran sejarah yang hanya sekedar hafalan tadi ya. Ya. Begini, yang ini kan ada, saya mungkin Mas Trias dan lain sudah dapat ya di apa itu medsos mengenai pengakuan apa itu Crown Prince Arab Saudi. Ya, Putra Mahkota itu mengatakan begini bahwa ternyata kalau menurut pengakuan beliau apa itu dalam konteks perang dingin waktu itu negaranya diminta untuk apa itu mengekspor atau mengekspor Wahabisme, aliran Wahabi itu. Ya, tujuannya adalah untuk mengcounter gerakan Uni Soviet, komunisme Uni Soviet. Ya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi lebih lanjut itu apa postingan itu karena ini berita TV dari berbahasa Arab dan sebagainya. Ininya mengatakan bahwa waktu itu fanatisme agama oleh Barat diminta digelembungkan, diperbesar. Tujuannya adalah untuk menghadang kelompok komunis yang dicitrakan sebagai ateis ini. Ya, untuk melawan ateisme kan harus agama. Nah, sekarang Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Ya, MBS ya. MBS. Muhammad bin Salman, MBS. Itu MBS kan beliau mengatakan itu bahwa ya kami mengakui bahwa waktu itu kami disuruh oleh blok Barat ya toh mengakui dan mungkin sedikit menyesali juga ya. Kami dulu mengekspor aliran-aliran itu dan memberi dana ke banyak negara itu maksudnya untuk mengcounter komunisme Uni Soviet yang sosialisme yang citranya adalah ateis ini. Artinya apa? Dengan sejarah kita tahu bahwa kadang-kadang agama pun ya yang kita hayati secara personal ini dipakai oleh kepentingan-kepentingan politik internasional untuk kepentingan mereka. Ya supaya kapitalisme tidak terancam. Nah, macam itu kan. Ini kan kalau belajar sejarah begini kan tidak hanya masalah menghafalkan tahun atau atau nama gitu ya. Ini kan inti masalahnya. Ya, pelakunya siapa ya terserah lah. Tapi intinya ini bahwa kalau kita tidak hati-hati, keagamaan kita ini dipakai oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu juga. Gitu. Itu kan kasus yang terjadi di Afghanistan kan seperti itu, Romo. Nah, persis itu yang terjadi. Itu. Jadi untuk mengantar Uni Soviet yang masuk Afghanistan tahun 1989, Amerika kan minta Arab Saudi untuk membawa itu tadi sampaikan Romo tadi. Muncullah Mujahidin, muncullah Taliban dan sebagainya itulah. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi benar. Ya, mengapa itu terjadi kan begitu jadinya? Mengapa ini, mengapa itu?
Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang harus muncul. Ya. Ya, itu harus muncul. Pertanyaan lain untuk kasus Indonesia, begini, Mas Trias. Tahun 1957, ini kita kembali ke 57 ya, kan ada undang-undang SOB, Undang-Undang Darurat Perang, ya, berlaku untuk seluruh Indonesia waktu itu. Katanya untuk melawan PRRI pemesta, ya kan? Nah, tahun 58 PRRI pemesta kan sudah selesai, karena ada ditembaknya itu ya, Allen Lawrence Pope itu. Pesawat ya. Ya, pesawatnya ditembakkan selesai. Ya. Tapi apakah lalu undang-undang darurat perang dicabut? Tidak. Berlangsung terus. Dan pemberontakannya itu kan di Sulawesi dan di Sumatera. Ya. Kok SOB-nya berlaku untuk Pulau Jawa, Madura, Bali yang tidak ada masalah. Nah, kenapa? Nah, ini kan menarik untuk dipelajari. Nah, saya juga nggak tahu jawabannya apa, ya. Tetapi salah seorang peneliti mengatakan, nah itu karena antara ini itu karepnya mantan direktur CIA, mantan ya, namanya, atau masih waktu itu ya, sebenarnya masih, yaitu Allen Dulles, supaya apa? Kalau ada undang-undang darurat di Indonesia tidak ada pemilu. Oh ya. Karena kan 1955 ada pemilu, harusnya kan 5 tahun kemudian. Betul. Ya kan? Ya. Supaya tidak ada pemilu. Kenapa Dulles tidak ingin Indonesia ada pemilu? Kalau ada pemilu, yang menang siapa udah kira-kira diketahui. PKI kan? Iya. Kira-kira. Itu. Iya. Ya minimal dia takut kalau PKI itu menang. Ya. Caranya karena pemilu 55 kan masuk ke 5 besar. 4 besar. Iya kan, masuk kan? Iya, 4 besar dan ketika pemilu daerah di beberapa daerah dia naik. Menang malah. Ya. Nah, ini Dulles tahu itu. Kalau sampai ada pemilu pasti mereka yang menang. Maka supaya tidak ada pemilu apa? Undang-undang darurat perang. Termasuk di Jawa dia diberlakukan undang-undang itu. Nah, kenapa Dulles takut kalau partai itu menang? Karena dia punya rencana sesuatu di Papua. Karena ada tambang tertentu dan dia kerjasama dengan keluarga Rockefeller waktu itu. Tapi ini salah satu penjelasan ya. Saya nggak mengatakan ini benar atau tidak, tetapi kan ini mendorong teman-teman kita yang muda untuk curious, bertanya, gitu. Bertanya termasuk kaitan antara sejarah bangsa saya dengan kepentingan di luar bangsa saya, macam itu. Nah, kalau ini dipelajari, kenapa? Sejarah bangsa kita dan negara ini apakah terputus atau ada kaitannya kan? Yang itu ada kaitannya. Ya, betul. Kita jadi tahu apakah terputus atau ada kaitannya. Gitu. Ujung-ujungnya kan nanti, nah setelah kalau kita tahu, lalu nanti ke depan kita mau bagaimana gitu, dalam berelasi di antara kita sendiri maupun dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau begitu pelajaran sejarah tidak hanya masalah menghafal tahun dan nama, ya, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Itu Mas Trias. Kalau bisa seperti itu sangat menarik, Romo kan? Karena kemudian melatih siswa untuk selalu berpikir kritis, ya kan? Berpikir kritis kan pertanyaan mengapa, bagaimana, sebagainya kan menjadi hal-hal yang sangat mendasar itu memahami persoalan itu. Betul. Saya melihat di situ ada buku 1965 tentang apa itu, Romo? Di samping Romo itu ada buku 1965. Apa itu? Ini buku yang saya susun bersama Dr. Bernd Schaeffer. Itu judulnya 1965 Indonesia and the World, Indonesia dan Dunia. Nah, itu kan artinya seperti yang dijelaskan Romo tadi tuh, ada kaitan antara yang terjadi. Dan terbitan Gramedia, Mas Trias. Ceritanya tentang apa? Itu ceritanya tentang apa, Romo? Tentang ini dulu hasil dari sebuah konferensi yang juga sangat kontroversial di Jakarta, di Goethe Institute, itu mau melihat Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia tahun 65 itu ternyata punya kaitan yang sangat luas
dengan negara-negara lain. Jadi waktu itu ini tulisan-tulisannya itu dari apa presentasi para pakar itu yang datang ke Jakarta. Ya ada yang dari ahli Soviet, ada dari Australia, dari Amerika, dari Jerman dan sebagainya. Lalu melihat dari Perancis, ya melihat 65 itu dari perspektif yang lebih luas. Oke. Ya sekali lagi saya ingin minta Pak Romo untuk menegaskan arti pentingnya belajar sejarah, Romo, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada saat ini. Baik, mengenai arti pentingnya belajar sejarah, itu ada banyak. Tetapi 3 di antaranya menurut saya adalah yang pertama, sejarah itu menjadi salah satu kekhasan kita sebagai spesies manusia. Karena hanya manusia yang tahu sejarahnya, hanya manusia yang merasa berkepentingan dengan sejarahnya. Nah, jadi itu mendasar sekali keberadaan kita sebagai manusia untuk belajar sejarah. Yang kedua adalah bahwa kita sebagai bangsa, sebagai nation state ini bisa menjadi seperti sekarang ini karena adanya ikatan sejarah. Kita ini sangat majemuk dari segi suku, bahasa, agama, letak geografis dan sebagainya. Tetapi kita ini menjadi satu bangsa, satu nation karena kita punya ikatan sejarah. Misalnya sejarah pengalaman bersama sebagai wilayah kolonial yang memerdekakan diri. Itu penting. Yang ketiga, sejarah itu membantu kita untuk memiliki wawasan yang luas. Tidak hanya paham mengenai apa yang terjadi pada masa kini, tetapi juga apa yang terjadi pada masa lalu. Tidak hanya paham mengenai dinamika internal, domestik sejarah kita, tetapi juga bisa paham bahwa dinamika internal kita juga ada kaitannya dengan dinamika global, dinamika internasional. Nah, berdasarkan wawasan yang lebih luas itu diharapkan kita akan semakin mantap melangkah ke depan, semakin kokoh di dalam merencanakan masa depan kita. Karena kita belajar dari masa lalu kita, dari pengalaman kolektif kita di masa lalu, artinya kita belajar dari sejarah. Dan seperti yang dikatakan Mas Trias tadi, sejarah adalah guru kehidupan, historia magistra vitae. Terima kasih sekali, Romo. Terima kasih sekali, Romo, atas waktunya. Kita berbincang dengan historia magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Terima kasih sekali dan sangat berguna bagi banyak orang. Selamat siang. Terima kasih Mas Trias, terima kasih kepada teman-teman kru dan juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih dan salam sejarah. Salam sejarah. Para sahabat Trias Kredensial, setelah kita hampir sejam mendengarkan dan berbincang dengan Romo Baskoro tentang sejarah, arti penting sejarah, tentang G30 SPKI, banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dijelaskan. Semoga apa yang sudah kita dengar bersama bisa sangat penting bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Salam kredensial, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.